Jadi sanad itu harus terjadi. Makanya saya pernah tahun berapa saya memang tidak perlu saya ingat-ingat karena saya memang nggak suka punya kenangan Mbah Mun ada tanggalnya supaya abadi. Ada orang tertentu yang suka ditanggalin kalau punya kenangan sama Mbah Mun. Kalau saya tidak usah tanggal biar kenangannya mustamir setiap saat. Saya pernah diminta Mbah Mun hak delok wajahku. Beliau ngendikan man ro'ani wa man ro'a man ro'ani dakhalal jannah. Man ro'ani wa man ro'a man ro'ani wa man ro'a man ro'ani la yaumil qiyamah dakhalal jannah. Siapa yang melihat wajah saya, melihat wajahnya, melihat wajah saya, melihat wajah yang melihat wajah saya, dakhalal jannah. Kenapa itu menjadi penting? Karena figur manusia. Saya masih ingat ketika ngaji ilmu kalam sama Mbah Mun, juga sama Gus Yofur di kelas di MGS. Mbah Mun mengintikan gini. Saya masih ingat betul, tak catat tuh. Uang ora iso niru pangeran ora salat, ora mangan, ora ngombe. Niru ya mbek makhluk. Jadi tidak bisa kita tanpa wasilah, tidak bisa. Kamu niru Allah piye? Kaifa yusolli? Allah nak salat piye? Kacau kan? Allah nak poso piye? Memang Allah tahu mangan atau tahu poso. Terus nak turu piye? Allah la ta'khudhu sinatu. Nah, maka ibadah itu niru makhluk. Karena kita makhluk. Makhluk itu duwe syahwat. Islam memberi sarana ibadahnya nikah. Sing ora payu nikah ana sarana ibadah ngempet, paham nggih? Niku. Maksudnya ora usah ngentak kabar harus ngempet. Sing sugih ibadahe sedekah. Sing ora sugih ibadahe dadi mustahik sing ridho. Macam-macam. Itu hanya bisa niru makhluk sama makhluk. Sebab itu ketika saya masih ingat betul Mbah Mun ngendikan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu Allah tidak menghentikan siroti, yaitu jalan saya tidak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Ada kata an'amta, yang telah engkau beri nikmat. Jadi Allah memaklumatkan ke semua hambanya, niru itu niru hamba yang sudah diberi nikmat. Karena kita hanya bisa niru misalnya Rasulullah, cara sholat beliau kayak apa, cara sujud beliau kayak apa, cara makan beliau kayak apa, cara nikah beliau kayak apa, bahkan cara masuk rumah, keluar rumah, doa pergi, termasuk doanya utang. Padahal Rasulullah buatan nanti diutang teman-teman, gak nanti gue lucu-lucunan mawon. Ini kemauan buatan tenanan, ini gue masyur kan beliau menggadekan baju rompinya ke orang apa Yahudi, tapi ada jaminannya. Itu terus ditiru umatnya, do gak ada BPKB dan sertifikat. Itu tidak tahu saya itu. Padahal Rasulullah itu melakukan itu untuk hal yang darurat, tapi umatnya kayaknya tidak darurat, sudah watak. Itu yang membedakan Rasulullah dan umatnya. Tapi perlu saya sampaikan, sanad ini harus muttasil. Sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana, ala jambihil aiman, kemudian madhep kiblat. Sebelum tidur beliau wudu, sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33. Sebetulnya wiridan itu sanad paling kuat itu tentang mau tidur. Meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat. Jadi makanya kita al-jam'u baina riwayaten, habis sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah, sebetulnya habis sholat sama mau tidur itu ngeri mau tidur. Karena ini kan pemanasan mati. Pelatihan mati, karena satu kondisi yang ada sudah tidak bisa ikhtiar. Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang nggak bisa ikhtiar itu pesannya Nabi apa? Kamu baca ini, in mutta kata Nabi, ada yang baca in mitta sama ya. Karena Quran baca dua kali, ada muttum, ada apa? Mittum. In mutta alal fitrah. Jika kamu mengikuti wiridan yang saya ajarkan, sekali kamu tidurnya bablas, maka kamu mata alal iman, kata Rasulullah. Jadi orang kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur, karena di situ kita tidak bisa apa-apa. Cara musamu mangkel beku ya karek nyembelih, cara bojomu mangkel beku ya karek ngobong, kok ini TV ini bu. Sama tidak usah merasa tidak akan mengalami itu, ya insya Allah tidak itu. Tapi dengan melihat di TV semua potensi itu ada. Atau kau turun yang kendaraan tangis-tangis yang akhirat. Takoi Gusti kalau mau akhirat mau kecelakaan. Nah, justru mau tidur itu Nabi itu unik, kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum tidur. Jadi jangan kira kalau selasa sholat jarang wiridan, nggak punya wiridan di tempat lain, itu sangat suudzon yang menyakiti.
Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah itu, terutama mau tidur. Sampai istri saya itu protes. Gus itu nak bersolat tahu mau nyekel tasbih nabi tidur. Saya itu punya tasbih lupa jumlahnya. Semuanya di kamar tidur. Ini sekaligus ijazah entah pamer kebaikan tidak tahu saya. Pokoknya sudah husnudzon saja. Suudanu iblis. Karena mau tidur saya pikir kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak apa. Sehingga Rasulullah itu ngajari kita luar biasa. Bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Kalau mau tidur doa populernya apa? Bismika Allahumma ahya bismika Allah. Hafalnya gitu dok. Saya hafal banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falqal habbi wan nawa. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka. Kok baca sampai itu? Saking kadang takutnya sama Allah, akhirnya nggak bisa tidur. Kadang sampai setengah 4 apa terus tidur baru setengah jam terus subuh. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya bakat wali itu kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang banget. Makanya terus tidak jadi wali-wali. Tapi saya ingatkan ke jenengan, sanad-sanad seperti ini tuh yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad misalnya ya Mu'ad ini uhibbuka faqul dubura kulli sholatin atau fala tad'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan. Itu dari segi krusial gawat darurat setiap saat Anda bisa mati. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota Demak atau kota Semarang bener kepikiran niklap atau wong ayu-ayu seneng terminal ning ngene dalan-dalan itu satu-satunya cara itu hanya tidur. Kowe nak melek tetep jelalatan tak jamin. Masuk kan ngarep masjid Demak nggo kabeh gede-gede. Eling pangeran ndelok wong liwat tuh eling dikira-kira. Jadi tidur itu perlawanan terhadap maksiat. Sehingga saking hebatnya tidur sampai dijadikan ayatnya Allah mana mukum billaili. Saya berkali-kali matur barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu. Saya pernah musyawarah sama Gus Yofur tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah mubah itu tidak ada. Sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim. Tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharaman. Anda tidur berarti Anda tarokkal maksiat. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat. Enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur itu anggap saja ya Rob, ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun antarkil ma'asi. Jadi malaikat roket kate kandhani iki ra sekedar turu, ya kowe kudu ngerti iki ape ninggal maksiat. Hitung mulai saiki. Bismika Allahumma ahya bismika. Amun ayo roket patet hitung, anggap ini kiat meninggalkan maksiat. Terus turun 6 jam, berarti tidak maksiat 6 jam. Meskipun akhirnya maksiat karena bangun jam 7. Artinya maksiat subuh gitu. Tapi betapa krusialnya ulama. Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatan lil abdan, untuk istirahat. Kita pulih lagi, bisa kerja lagi. Pak Bupati bisa ngantor lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantor lagi. Semuanya aktivitas tentara bisa ngantor lagi. Memulihkan kekuatan itu ibadah. Meninggalkan maksiat karena tidur juga ibadah. Tidur saja ibadah. Ini barokatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyaman itu. Coba kalau kamu jadi umatnya Nabi lain, wah itu beratnya bukan main. Dan itu sesuatu yang dimintakan Allah, dimintakan Rasulullah kepada Allah, yaitu Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Termasuk la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi, itu yang pernah nyembah tobatnya dibunuh. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrimah, yang terbebas dari menyembah anak sapi disuruh bunuh yang pernah menyembah anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mau beratnya kayak apa? Kalau orang sekarang tobat cukup soal Pak Rosid salami tambah 100.000, dipandu caranya tobat 2 istighfar. Nomor itu penting, nomor loro seneng kiai, seneng aku maksudnya kalimatnya jelas. Itu pokoknya yang jelas gak usah dibunuh, gak usah apa? Gak usah apa? Dibunuh.
Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa. Tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian. Di mana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Sebagai koyok ngono ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Yang bisa menganalisis itu siapa? Ya ulama. Ulama kok tahu karena punya sanad musalsal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga uniknya kenapa tidur itu sakral? Coba semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi. Inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik. Yaitu kalau kamu mau tidur, wudu dulu, baca tasbih, tinggalkan semua dunia, anggap saja ini pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya sip pokoknya. Paling kejar-kejar dajjal ketemu kali, insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak wudhu, raiso turu terus raiso turu mangan sik berwaras raiso turu, insya Allah dikejar dajjal kecekel. Akhirnya ngelindur tak karu-karuan karena tadi. Nah, sanad seperti itu yang punya siapa? Hanya ulama. Ada lagi satu contoh, ini sudah hampir 20 menit ya. Itu saya pernah ngaji Durarul Kalami Syafi'i, mutiara-mutiara ngendikan Imam Syafi'i. Itu ulama itu mesti ngendikan itu unik. Tadi saya sudah cocokkan sama Bupati, tak tanya, Pak Bupati saya ini punya ilmu dari Bapak, mungkin pas untuk jenengan pakai. Kata Bapak, urip itu padha wae, ngadepi konco mbek musuh padha wae, malah kadang ribet konco. Dulu saya itu iskal itu janggal. Tapi setelah ngaji Durarul Kalami Syafi'i yang ada di Muqaddimah kitab Majmu', Muqaddimah Syarhul Mu'adzab Imam Nawawi, Imam Syafi'i ngendikan gini, man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong apiki kowe nyancang kowe. Kayak Pak Rosid itu apian mbak, ngene sarang sowan mampir, gayane apian, dibule nyancang. Awas nek teko ning demak. Itu faqad qayyadaka, nyancang kowe. Tapi waman asaa ilaika faqad atlaqaka. Wong sing eleki kowe iku penak bebasno kowe. Kowe tau diutangi wong kancamu ta musuhmu. Sing biasa utang kowe kanca. Kowe numpak mobil ketemu musuh enak ora usah nawani, nek ketemu kanca monggo bareng. Sing ngel-ngelo kowe kanca ta musuh. Artinya gini, kanca ya barokah, nggo perjuangan, musuh ya barokah mergo ora tau utang. Jadi segampang itu ulama melihat kehidupan itu. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Jadi akhirnya kita hidup itu berkah terus. Di kanca ya enak kados kula di kanca Gus Yofur, nak kula mboten saged fikih musyawarah, reso tasawuf musyawarah. Di kanca Pak Rosid, kanca rai sederhana. Pokoknya duit. Tapi kurang contoh. Kalau rai Arab kan tidak sederhana, wajahnya mewah terus. Ekonominya juga sederhana, saya harusnya sama-sama agak kaya. Saya tidak menyatakan kan Gus Yofur sama Gus Yofur ngebis. Memang saya sering sama Gus Yofur ngebis sampai sekarang masih sering. Bukan karena miskin ya, itu pilihan itu. Jadi ulama itu segampang itu melihat kehidupan. Saya termasuk kiai muda yang nggak takut mati, bukan karena yakin di surga gitu, karena saya sering baca berdoa. Allahumma ya Allah, kata Rasulullah, kamu harus berdoa ya Allah. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, mungkin sekarang kita ada maling, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa akhiri itu kematian. Maka anggap saja kematian itu rohatan li min kulli syarr, semua mengakhiri semua keburu. Kayak apa Rasulullah memandang kehidupan? Kalau kamu masih hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Saya gara-gara hidup saudara kersane Pak Rosid ngaji di sini. Ikhlas Pak Rosid itu sangat ikhlas. Saudara senior kula dipaksa nggih gelem, diintimidasi nggih gelem. Wah itu barokah. Nanti setelah saya mau mati, saya juga akan ridho-ridho saja. Ya Allah, ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Sehingga kiai-kiai NU, kiai-kiai alim itu ada bajingan, tukang ngemel wong kok mati. Saya nggih Pak niki saya. Tanggane orang sing gelem muni saya, kiai ini maksud, ayo Pak muni saya Pak. Boten saya ini tempuh, lha saya pun mati pun boten saged nakal sih. Lha jenenge rohatan li min kulli syarrin. Kalau mayit ya rohatan lahu min kulli syarrin.
Kayak apa sanad kita ke Rasulullah? Kabeh itu dimana seperti ibadah. Al hayat ziyadah fi kulli khairin, al maut rohatan min kulli syarr. Kenal Pak Rosid ya ibadah, apalagi kenal Gus Zofur ibadah, kenal Bupati ibadah, konco perjuangan. Kok kenal preman ya ibadah, konco latihan dakwah. Anggapnya latihan ngelola rehab. Kenal polisi ibadah, jaga stabilitas nasional. Kenal ABRI ibadah, jaga NKRI. Kenal orang nakal ibadah, dianggap pembina. Semua itu ibadah. Kayak apa ajaran agama ini? Semuanya baik-baik saja. Tergantung nih. Tapi sanad ini siapa yang punya? Hanya ulama. Nah, ulama itu siapa? Ya orang yang kamu ketemu. Dalam konteks ini Mbah Mun. Mbah Mun ngajari kita. Mbah Mun ketemu orang siapa saja hormat. Saya kemarin bikin makalah untuk beliau, termasuk saya cerita dari riwayat Rasul Aqli Ba'dal Iman Billah At-Tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli bardin wa fajirin. Inti iman setelah akal menentukan kita iman kepada Allah, akal setelah mengantarkan logika iman kepada Allah, akal itu kita gunakan at-tawaddud ilan nas supaya kita bersikap simpatik dan melakukan kebaikan kepada siapa. Karena barokahnya kita simpatik nak ngandani wong nggih gampang. Misalnya kita di kiai alim sundulang itu sampean mbek tangga modit ketemu wong perengot sing ape ngandel iku sapa? Sementara sing preman, ayo ngopi nggonku sik tenang ae. Sing kiai ini orang begawean karena kopi kowe. Akhirnya sing preman sakok di pengaruh sing kiai ini batil gak duwe. Itu tidak boleh kejadian seperti itu. Makanya ada riwayat wastina'ul ma'ruf ila kulli barin. Jadi suwon syarat-syarat seperti itu tidak boleh. Saya itu kitabnya Bangun Al-Ulama Al-Jadid itu setengah hafal, sampai sekarang masih tak baca. Kalau mau tidur tak baca, bahkan di tas saya itu ada terus. Ya karena kalau saya di Jogja kangen Bangun baca itu. Ketika beliau masih sugeng, apalagi sekarang. Karena jangan sampai saya ini punya fatwa yang mukhalif terhadap fatwanya Bangun. Ini terutama warning sama santri sarang, nggak boleh. Terakhir itu Bangun punya kecenderungan, punya pikiran kayak Yusuf Qaradawi. Yaitu ada potensi wajibnya zakat khodrowat fawakih. Yaitu misalnya kamu petani melon atau petani tebu kok jadi kaya asal sudah satu nisab dia wajib nopo zakat, tidak harus kut, tidak harus apa padi. Meskipun beliau tidak ilzam, tapi beliau ngendikan gini, sama sih nggak ketika ngaji sama Gus Zofur, Pak Rosid kalau bangun guyon wong desa itu semarat gegere nganti kaya akeh bangun aja tak nang gegere macul nganti kaya akeh gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi nandure kakao cengkeh, zaman itu cengkeh joyo berhubung ora akut gak wajib zakat, padahal kaya. Jadi fenomena itu sering diutarakan beliau. Lama-lama beliau ngarang di Al-Ulama Al-Jadidun, beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir, tentu di era modern kayak Yusuf Qaradawi. Sebenarnya Yusuf Qaradawi sendiri bukan mujtahid, dia yang mukhalif juga. Kata Ibnu Katsir, wa mimma akhrajna lakum minal ard, yang harus dizakati adalah ma itu umum, apa saja yang keluar dari ibu. Maka kecenderungan Mbah Mun akhir-akhir itu mbok ya fawakih khodrowat itu dizakat. Tapi beliau tentu tidak ilzam ya, karena beliau sangat syafi'i. Tapi ini kan saran yang baik lah menurut saya. Apa susah sih jadi wong lomo gitu. Wong dadi wong medhit kok bilo-bilo. Lah nek kowe tak birin Gus nak khodrowat fawakih melon kakao tebu wajib zakat. Tak kira itu lomo iku apik medhit wae elek ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.